Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge. Baru saja akan memulai Pokemon kontes, Haruka melakukan kesalahan yang fatal. Melanjutkan episode sebelumnya, di mana Haruka yang baru saja mulai Pokemon kontes mengalami kesulitan saat kombuskennya lepas kendali. Pokemon itu menyemburkan api ke arah trainernya sendiri. Ketika Haruka sudah pasrah, Kombusken berdiri di hadapannya untuk melindungi. Kombusken lalu melancarkan pack untuk menghentikan serangannya itu. Haruka yang telah megang kendali merintahkan Kombusken Fire Spin, mengumpulkan api serta menggabungkannya menjadi bola api. Kemudian melemparkan bola api itu ke udara dan menghancurkannya dengan Sky Uppercut. Para juri maupun penonton sangat terkesan. Meski sebenarnya bukan itu yang ingin dilakukan oleh Haruka. Haruka mendapatkan skor total 23,6. Saat ditanya mengapa para juri memberinya skor seperti itu, juri menyatakan meskipun Haruka berhasil membalikan keadaan, tapi kerjasama timnya yang kurang yang menyebabkan Kombusken itu hampir saja kehilangan kendali. Mendengar komentar dari para juri, Kombusken jadi merasa bersalah. Sedangkan Haruka mengingatkan mereka sudah mencoba yang terbaik. Dengan keadaannya seperti ini, sepertinya Haruka akan sulit untuk lanjut ke babak berikutnya. Di belakang panggung, Kanata memuji penampilan Haruka barusan, yang bersyukur karena Kombusken telah melindunginya, dan bersikeras untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Kanata jadi terinspirasi untuk menampilkan pertunjukan yang belum pernah dilihat sebelumnya bersama dengan Pokemonnya Grumpig. Musashi yang menguping pembicaraan mereka berpikiran dia bisa menang dengan mudah karena skor Haruka yang rendah. Beralih ke Satoshi yang sedang menjalani latihan, dia merintahkan Swellow Aerial Ace, tapi karena terbang terlalu rendah dia pun jatuh. Satoshi menyuruh Swellow untuk berkonsentrasi jika ingin menguasai move tersebut. Saat itu dia melihat Kanata yang sebentar lagi akan tampil. Kanata memilih Grumpig untuk mulai pertunjukan yang disambut hangat oleh para penonton. Kemudian dia menyebarkan Pokéblock, yang mana Grumpig menggunakan psikis untuk melayangkan makanan itu. Grumpig lalu membentuk lingkaran dengan Pokéblock yang dia angkat tadi. Kanata meminta semua orang termasuk juri untuk bertepuk tangan demi meningkatkan penampilan Grumpig. Kanata mengakhiri pertunjukan dengan menyuruh Grumpig untuk makan Pokéblock. Dengan penampilan yang sangat bagus itu, Kanata akhirnya mendapatkan skor 27,7. Selain penampilan Pokemon, keterampilan juga sangat penting untuk memenangkan Pokemon kontes. Haruka terpesona dengan pertunjukan yang ditampilkan oleh temannya dan berharap semoga mereka berdua lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, Satoshi menyuruh Swellow untuk terbang melewati penghalang. Dan setelah beberapa kali percobaan, Swellow pun berhasil melewatinya. Tapi saking sombongnya, Swellow yang tidak memperhatikan jalan tak sengaja menabrak pohon. Terlepas dari itu semua, Satoshi tetap bangga karena Swellow menyelesaikan tahap pertama latihannya dengan benar. Dia kembali mengingatkan Swellow untuk mengulang-ulang apa yang dia lakukan tadi, supaya move-nya jadi lebih sempurna. Tak lama kemudian, Jinbei menghampiri Satoshi, memberinya sedikit nasihat supaya Swellow bisa cepat menguasai Aerial Ace. Dan Satoshi pun mendengarkan nasihatnya dengan seksama. Peserta berikutnya adalah Musashi, yang menggunakan Chimecho dalam pertunjukannya. Dia merintahkan Chimecho menggunakan Heal Bell, mengeluarkan suara yang nyaman untuk menghilangkan stres semua orang. Sebaliknya Musashi malah menganggapnya sangat membosankan, jadi dia akan buatnya lebih menarik. Musashi memaksa Chimecho menggunakan Astonish. Pokemon itu mengeluarkan suara yang memekikkan telinga. Namun karena hal tersebut, Musashi malah mendapatkan skor yang sangat tinggi. Juri menjelaskan jarang sekali ada peserta yang mengejutkan mereka. Combo yang kreatif itulah yang membuat Musashi layak mendapatkan skor yang tinggi. Walau bagaimanapun juga, Kojiro tetap marah karena Musashi telah menggunakan Pokemonnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Singkat cerita, peserta yang lolos ke babak berikutnya ditampilkan di layar. Haruka yang tadinya cemas karena takut tidak akan bisa lolos, akhirnya bisa bernapas lega saat melihat dirinya ditampilkan di layar. Kemudian peserta akan dipertandingkan satu sama lain untuk kontes battle.
Haruka dan Kanata berjanji untuk saling berhadapan nantinya. Sementara Musashi memikirkan cara supaya dia bisa menang. Setelah melewati beberapa pertandingan, akhirnya sampai juga di pertandingan Haruka versus Musashi. Pokemon yang dimainkan antara lain Combusken versus Jimeko. Kojiro tidak sanggup saat melihat Pokemonnya dihajar habis-habisan. Jimeko membalas serangan dengan melilit Combusken sampai dia kesakitan, sehingga Haruka pun kehilangan banyak poin. Combusken berupaya melepaskan diri dengan matuk-matuk Jimeko. Dan ketika sudah bebas, Combusken melancarkan serangan balik dengan Fire Speed, memberi damage yang sangat besar untuk Jimeko. Musashi yang kehilangan banyak poin mulai frustasi, dan tanpa berpikir panjang dia pun memerintahkan Jimeko Double Edge. Tapi itu kesalahan yang fatal karena move itu akan memberi efek recoil yang melukai Jimeko juga. Combusken yang mampu menghindarinya lalu melancarkan Sky Uppercut untuk mengalahkan Jimeko. Dengan demikian, Haruka pun melangkah ke babak selanjutnya. Swellow masih belum bisa mengenai sasaran. Oleh karenanya, Jinbe memberitahukan kepada Satoshi bahwa dia harus memberi sinyal pada waktu yang tepat. Satoshi lalu menyuruh Swellow untuk mencoba lagi. Kali ini Swellow mampu mengenai targetnya dan juga telah sepenuhnya mempelajari Aerial Ace. Jinbe menyarankan untuk terus melatih move itu supaya Swellow jadi lebih terbiasa. Kebetulan saat itu pertandingan antar Haruka versus Kanata baru saja akan dimulai, dan Satoshi yang telah menyelesaikan latihannya bergegas ke sana. Di saat yang bersamaan, tim Rocket yang baru saja keluar dari dalam aula bertabrakan dengan Swellow yang sedang berlatih, sehingga mereka pun terpental lagi ke langit-langit. Satoshi bergabung bersama teman-temannya, mengaku telah menyelesaikan latihannya. Pertandingan final pun dimulai dengan Grumpig yang menggunakan Iron Tail. Namun serangan itu bisa ditangkis oleh Combusken. Combusken melancarkan Fire Speed, namun Grumpig menggunakan Psychic untuk membalikan serangan itu ke arah musuhnya. Untungnya Combusken bisa menangkisnya lagi dengan Sky Uppercut. Grumpig menggunakan Psychic untuk mengangkat Combusken ke udara. Grumpig itu berencana mengakhiri musuhnya dengan melancarkan Bounce, tapi Combusken mengarahkan Fire Spin ke langit-langit yang secara tidak langsung mengenai Grumpig. Dengan Grumpig yang kehilangan konsentrasi, kedua Pokemon itu mulai terjatuh. Menyadari Grumpig itu dalam keadaan berbahaya, Combusken meraih Grumpig dan menggunakan Fire Spin untuk pendaratan yang lebih nyaman. Sebenarnya Combusken bisa saja membiarkan Grumpig jatuh supaya dia bisa menang, tapi dia lebih memilih untuk menyelamatkan Grumpig. Ini membuktikan bahwa membantu orang lain jauh lebih penting daripada menangkan Pokemon kontes. Haruka yang poinnya lebih banyak akhirnya dinyatakan sebagai pemenangnya. Juri dengan bangga menyerahkan ribbon Lillicop City kepadanya. Haruka dan Kanata membuat janji mereka akan bertanding dengan sekuat tenaga jika dipertemukan lagi. Satoshi dan kawan-kawan yang kesiangan berlari menuju pelabuhan karena takut terlambat. Tapi untungnya mereka masih sempat naik ke atas kapal. Dikatakan kapal ini akan berangkat menuju Bomba Island. Sesampainya di sana, mereka berencana menjelajahi pulau untuk menemukan Pokemon langka. Saat itu mereka melihat beberapa Pokemon yang sedang mengangkut barang bawaan dan penasaran mau kemana Pokemon-Pokemon itu. Seorang pria yang mengejar Pokemon itu lalu jatuh karena barang bawaannya terlalu banyak. Satoshi dan kawan-kawan menghampiri pria itu untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Jimmy lalu memperkenalkan dirinya, sambil menanyakan apakah mereka datang ke pulau ini untuk mengunjungi sekolah Pokemon Battle Judge. Jimmy mengatakan orang-orang datang ke sini untuk mempelajari tentang bagaimana caranya menjadi wasit yang adil saat pertandingan Pokemon berlangsung. Jimmy pun memperkenalkan Sarina, guru yang bekerja di sekolahan ini. Takeshi langsung terpikat dengan kecantikannya. Tapi sebelum dia bertindak lebih jauh lagi, Masato segera menyeretnya pergi. Sementara itu, tim Rocket mengawasi dari kapal selam mereka. Dan setelah melihat Pokemon-Pokemon milik Jimmy, bos pasti akan senang jika tim Rocket menangkap Pokemon-Pokemon itu. Satoshi dan Takeshi mengadakan tag battle dengan Jimmy yang berperan sebagai wasitnya. Satoshi mengirimkan Corpus dan Swellow, sedangkan Takeshi mengirimkan Lombre dan Mudkip. Corpus menggunakan Bubble Beam. Saat Lombre dan Mudkip berusaha menahan serangan tersebut, Swellow menggunakan Aerial Ace untuk menjatuhkan mereka berdua. Sarina memperingatkan Jimmy untuk perhatikan jalannya pertandingan. Satoshi menyuruh Pokemonnya untuk melanjutkan serangan.
dan Takeshi menyuruh Lombre untuk tetap berbaring. Dan saat waktunya sudah pas, Lombre bangkit lagi dan berhasil mendaratkan Razorleaf pada Swallow. Takeshi mengambil alih jalannya pertandingan dengan merintahkan Pokemonnya melancarkan Water Gun. Corpus yang berupaya melindungi temannya akhirnya tumbang. Jimmy mulai ragu-ragu saat melihat Pokemon yang terkapar, dan dia pun menyatakan Corpus sudah tidak sanggup lagi bertarung. Namun Satoshi yang keberatan mengatakan Pokemonnya masih sanggup berdiri. Sarina menjelaskan bahwa Corpus hanya menerima setengah daripada damage yang diberikan musuhnya, karena mereka sama-sama Pokemon tipe air. Berdasarkan penilaiannya itu, sepertinya Jimmy masih belum pantas menyandang gelar sebagai wasit. Pada malam harinya, Satoshi dan kawan-kawan menghampiri Jimmy yang sedang merenung di dekat kolam. Satoshi minta maaf karena telah bersikap kasar di pertandingannya tadi, tapi Jimmy mengatakan itu adalah salahnya. Dia masih belum bisa memberi penilaian yang baik sebagai seorang wasit. Jimmy mengakui betapa sulitnya menjadi seorang wasit, karena harus mengetahui segala jenis Pokemon maupun situasi pertandingan. Oleh karenanya, dia pun berusaha sekeras mungkin untuk menggapai mimpinya itu. Jimmy mulai menceritakan awal pertemuannya dengan Pokemon-Pokemonnya. Jimmy yang saat itu tersesat bertemu dengan Wartortle. Dan saat saling menyerahkan sandwich terakhir untuk dimakan, sandwich itu jatuh ke mulut Ivysaur. Ivysaur kemudian membimbing mereka keluar dari hutan tersebut. Ketika dia tenggelam di sungai, Jimmy menemukan Magikarp berwarna kuning. Seorang nelayan lalu mendesaknya untuk menukarkan Magikarp yang langka itu dengan Charmeleon. Dan itulah cerita bagaimana dia bisa mendapatkan ketiga Pokemonnya. Jimmy juga sempat mengunjungi Cerulean Gym. Tapi karena gym leadernya saat itu tidak ada di tempat, Jimmy tidak bisa menantangnya bertarung. Alih-alih dia malah disuruh membersihkan tempat itu dan mendapatkan badge secara cuma-cuma atas pekerjaannya. Jimmy mengaku dia sama sekali belum pernah menangkan pertarungan. Pada suatu hari, dia dan Pokemonnya tidur di atas perahu yang larut ke pulau ini. Sejak saat itu, dia mendaftar di sekolah Pokemon Battle Judge untuk menjadi seorang wasit yang handal. Tiba-tiba, tim Rocket muncul dan merenggut semua Pokemon Jimmy. Tim Rocket menempatkan para Pokemon di sebuah Pokeball raksasa, dan setelahnya mereka membawanya kabur. Jimmy yang tidak ingin berpisah dengan Pokemonnya langsung mengejar tim Rocket. Jimmy berupaya membebaskan Pokemonnya yang ditangkap tadi, dan tim Rocket yang mengetahui akan hal ini menggoyang-goyangkan robot mereka sampai akhirnya Jimmy terjatuh. Jimmy kehilangan kepercayaan dirinya, tapi Sarina meyakinkan Pokemonnya sekarang sangat membutuhkannya, dan bukanlah suatu kebetulan Pokemon itu milik Jimmy sebagai trainernya. Jimmy pun bangkit lagi untuk menyelamatkan Pokemonnya. Dan saat dia dipukul mundur, Wartortle yang marah berevolusi menjadi Blastoise. Blastoise kemudian menggunakan Water Gun untuk membebaskan teman-temannya. Jimmy lalu merintahkan Pokemonnya untuk mengkombo serangan yang mengakibatkan tim Rocket terpental ke langit-langit. Sarina menjelaskan Pokemonnya itu bisa berevolusi karena kebaikan hatinya. Namun dengan berat hati dia harus mengeluarkan Jimmy dari sekolahan. Semuanya pun terkejut dengan pernyataan yang serba mendadak ini. Sarina mengungkapkan dia melakukan hal ini karena Jimmy lebih berpotensi menjadi trainer Pokemon ketimbang menjadi wasit. Jimmy yang tadinya sempat down sangat senang mendengarnya dan berjanji akan menjadi trainer Pokemon yang kuat. Keesokan harinya, Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal untuk melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya.